kepada seorang lelaki yang Roya apa Allah roya? Ar-roya? yang kepada seorang lelaki Apa itu ar-roya? bendera Bendera. Bendera. Terus. kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintai lelaki tersebut. Ya, Allah perhatikan rajulan nakirah setelahnya jumlah. Maka jumlahnya sebagai sifat. Ya, seorang lelaki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Cinta kepada orang tersebut. Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka manusia pada malam hari saling berbincang, siapakah di antara mereka yang akan diberikan bendera tersebut. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ay yu'taha. Maka tatkala mereka berada pada pagi hari, mereka bersegera menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap dari mereka berharap diberikan bendera tersebut. Ya, Faqala, karena perhatikan ya, semua mereka berharap diberikan apa bendera itu karena coba lihat sifatnya. Coba lihat sifat yang Nabi sebutkan. Aku akan memberikan bendera besok kepada seorang lelaki yang coba lihat sifatnya, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini rekomendasi, jelas pujian dari Nabi SAW. Ya. Lelaki bukan lelaki sembarangan, lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Siapa yang tidak senang? Ya, diberikan sifat seperti ini. Paham ini? Dan Allah dan Rasulnya cinta kepada orang tersebut. Yang ketiga, yaftahullahu ala yadih. Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin melalui kedua tangan. Siapa yang tidak mau? Paham ini? Ini bukan kejar dunia, ini kejar keutamaan. Kejar keutamaan. Baik. Semua kulluhum yarju ayya'ta. Semua dari para sahabat itu berharap dialah yang diberikan bendera tersebut. faqala aina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki ainaihi. Maka beliau dijawab, kedua matanya sakit. Sakit mata ya, sakit mata. Terus Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Fa bara'a ka'allam yakun bihi waja'un. Maka para sahabat mengutus seseorang kepada Ali bin Abi Thalib, maka didatangkanlah dia. Kemudian Nabi meludahi kedua matanya dan berdoa kepadanya. ya, ini Berdoa Nabi untuknya. SAW ya, ini kekhususan untuk Nabi SAW. Ya. Ludah Nabi SAW itu berkah. Sama air wudhunya dan yang lainnya, keringatnya juga subhanallah. Ya, bahkan keringat beliau itu sangat harum. Ya, sangat harum. Ini kekhususan Nabi SAW ya. Terus Nabi berdoa untuknya, kemudian ya bukan Nabi yang sembuhkan ya, tetap dikatakan si wada'alahu. Nabi mendoakan Ali. Doa, da'a, muta'addid dengan huruf lam. Artinya apa? Doa kebaikan. Kalau ala, kejelekan. Di sini da'alahu. Ya, Nabi doakan kebaikan untuk Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi bukan Nabi yang sembuhkan, bukan Nabi yang sembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara. Kalau aku sakit, Allah yang sembuhkan aku. Ya, bukan siapa-siapa, tapi Allah. Fahuwa yashfini. Terus kemudian beliau sembuh seakan-akan beliau tidak terkena sakit sebelumnya. ya, seakan-akan dah sakit sebelumnya, langsung sembuh normal 100%. Ya, 100%, 1000%, langsung sehat. Terus Fa'atahu ar-rayata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kepadanya. Wa qala, dan bersabda, unfudh ala risnika hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ilal islami wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. saya artikan dulu. Berjalanlah dengan tenang ke depan sampai engkau berada di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan kabarkanlah kepada mereka apa yang wajib atas mereka
dari hak Allah Ta'ala. Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, sungguh Allah memberi hidayah kepada satu orang melalui dirimu, itu lebih baik untukmu dari onta merah. Ya, bika ini bak sababiyah ya. Ya, Allah memberikan hidayah kepada satu orang lelaki. Bika karena sebab dirimu. Ya, ini sebab macam-macam. Sebab itu beraneka ragam, macam-macam. Semua bisa jadi sebab orang mendapatkan hidayah. Contoh seperti ini kita mengajar, ini bisa jadi sebab. Ya, tapi kita mengajar seperti ini tidak bisa langsung mengajar. Ada yang style sound systemnya, ada yang urus ini, ada yang bangun masjidnya, ada yang urus santrinya, itu banyak. Ya, amin. Ya, itu harus kalian perhatikan. Dan bisa jadi orang-orang yang mungkin tidak dikenal sama manusia, ya, paham ini? Dia memiliki pahala yang luar biasa banyak karena dia jadi sebab orang dapat hidayah. Ya, amin ini. Sekali lagi ini hidayah, ini bukan hanya karena satu orang. Ini perlu kerjasama banyak orang sehingga kadang ya terwujud hal tersebut. Paham ya? Ya, jadi kalian ta'awun, ya, kalian saling tolong menolong dalam kebaikan. Baik. Ini lebih baik daripada apa? Humrin na'am, onta merah. Ini lambang harta yang paling mahal ketika itu. Ya, lambang harta kekayaan yang paling mahal, paling berharga ketika itu. Ternyata itu lebih baik kita menjadi sebab orang dapat hidayah dibanding onta merah. Baik. Tidak ada apa-apanya dunia ini dibanding orang dapat hidayah. Ya, bisa mengenal sunnah, mengenal tauhid. Jadi orang yang bertauhid, berpegang dengan sunnah, ya tidak ada apa-apanya dunia ini. Walaupun kita habiskan seluruh. Paham ini? Walaupun kita habiskan seluruh. Ini satu orang. Lebih baik daripada onta merah. Bagaimana kalau 2 orang, 3 orang, satu masjid, ya satu pesantren. Paham ini? Apalagi dakwanya tersebar kemana-mana, adanya media sosial. Ini luar biasa. Ya. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada artinya dunia ini. Jauh lebih mulia, lebih baik. Khair kata Nabi SAW. Lebih baik. Tidak sama ya, tapi lebih baik. Ya, lebih baik. Terus. Yadukuna ay yakhuduna. Berbincang. Ya. Qala Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sahlu bin Sa'din. Huwa Sahlu bin Sa'd bin Malik bin Khalid. Al-Ansariyul Khazrajiyus Sa'idiyyu. Sahabiyun syahirun. Mata sanata 88 minal hijrati. Wa qad jawazal mi'ata. Sahal bin Sa'ad adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid Al-Ansari Al-Khazraji As-Sa'idi. Beliau adalah sahabat yang terkenal. Beliau meninggal pada tahun 88 Hijriah dan umurnya sampai 100 tahun. Jawazah melewati 100 tahun. Terus. Walahuma ay Al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Walahuma yaitu adalah Bukhari dan Muslim meriwayatkan pada sahih keduanya. Maksudnya ini hadis muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Terus. Yauma Khaybarin ay sini Khaybar. Antum bertanya di situ. Hah? Kalau dia mamnu min as-sarf berarti yauma Khaybar. Majrur dengan fathah. Jadi kalau dia bertanwin berarti kasrah. Yauma Khaybarin. Yang kita hafal Khaybar kalau tidak salah ya, Khaybar. Dia mamnu min as-sarf. Ayo lanjut. Yauma Khaybar ay yauma hisari Khaybar sanata 7 minal hijrati. Yauma Khaybar adalah hari pengepungan Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Ya, pengepungan Khaybar. Ya, pengepungan Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Sanata 7 minal hijrah. Terus. Ar-rayatu alamul jaisyil ladzi yarji'una ilaihi indal karri wal farri. Ar-rayah adalah tanda pasukan yang para pasukan kembali kepadanya ketika hendak menyerang dan kembali mundur. Jadi kalau perang-perang ada benderanya, ya ada tandanya. Mau menyerang, mau apa,
ada tandanya. Ya royah. Allah alam ini warnanya ya. Warnanya warna apa? Sifatnya. Ya dia tanda. Ya. Kalau kita terjemahkan bebas itu royah bendera. Bendera. Tapi bukan merah putih ya. Bukan bendera merah putih. Ya. Bendera. Ya, bendera tanda pasukan. Ya. Ketika berperang fisabilillah. Terus. Yaftahullahu ala yadayhi. Ikhbarun ala wajhil bisyarati bihusulil fathi. Yaftahullahu ala yadayhi adalah pengkhabaran dalam bentuk kabar gembira dengan terjadinya kemenangan. Ya, ini kode ya, isyarat. Pengkhabaran dari Nabi SAW bahwasanya akan ya terjadi kemenangan atas kaum muslimin. Ya, kaum muslimin akan menang pada perang Khaybar ini. Yaftahullahu ala yadayhi. Ini sifat lelaki yang mau dikasih bendera. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan betul. Ya, terjadi sebagaimana apa yang Nabi sebutkan. Ya, Nabi sebutkan. Menang kaum muslimin. Baik. Terus Lailatahum mansubun ala dzarfiyati. Lailatahum mansub sebagai dzarf. ya lailatah. Ya fathah mansub karena dia dzarf. Keterangan waktu. Terus Ayyuhum biraf'i ayyu ala al-bina'i liidafatiha wa hadfi sadri silatiha. Kata ay dirafa di atas bina karena dia sebagai mudhaf dan dihapus awal silahnya. lanjut. Ali bin Abi Thalib huwa bin ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa paman yang dimaksud? Abu Thalib, ini bapaknya. Abu Thalib, ini pamannya Nabi SAW. Abu Thalib. Abu Thalib ibn Abdul Muttalib. Ini pamannya Nabi SAW. Katakan ammi karena Abdullah, bapaknya Nabi dengan Abu Thalib bersaudara. Ibnu ammi berarti apa ini? Bahasanya kita? Sepupu. Ibnu ammi, sepupu satu kali. Ya, bapak bersaudara. Iya. Bapaknya Ali dan bapaknya Nabi bersaudara kandung. Terus Wa zauju binatihi Fatimah. Dan beliau adalah suami dari putri beliau yaitu Fatimah. Ali adalah suami dari putri Nabi SAW yang bernama Fatimah. Berarti apa ini namanya? Anak menantu. Ya. Jadi dia sepupu satu kali sekaligus menantu. Jadi Ali menikah sama ponakannya. Ponakan dari sepupu. Ya. Boleh enggak? Ini boleh. Menikah sudah. Bahkan lahir dari mereka berdua, dua pemimpin surga. Pemimpin pemuda di surga. Itu Al-Hasan wal Husain. Ya. Jadi jangan ada apa istilahnya, ada ini berbahaya. Ini dari sisi syariat sudah dibolehkan. Ya. Jangankan sama sepupu, anaknya sepupu, ya bisa. Tayyib. Amin. Ya seperti itu dikembalikan kepada syariat. Ya. Karena itu sepupu satu kali kita bukan mahram. Bukan mahram. Boleh kita nikahi. Lanjut. Wal khalifatur rabi'u min asbaqis sabiqina ilal Islam. Dan beliau adalah khalifah yang keempat, termasuk dari orang yang pertama masuk ke dalam Islam. As-sabiqun al-awwalun, ya, orang-orang yang paling pertama masuk Islam. Dan dia Ali bin Abi Thalib yang paling pertama masuk Islam dari kalangan anak kecil. Pemberani ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dia di awal Islam, ya, Nabi berdakwah dia sudah masuk Islam duluan. Ya, Ali bin Abi Thalib. Tidak heran karena bapaknya sendiri Abu Thalib orang yang mendukung dakwah Nabi SAW, membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mati kafir, musyrik. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi anak-anaknya Masya Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terus Wa ahadul asharatil mubasysyirina bil jannati radhiyallahu anhum ajma'in. Dan beliau adalah salah satu dari 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Semoga Allah meridai mereka. Siapa yang hafal bait syairnya?
Baik. Itu bait syairnya ya. Tuh, Nabi SAW Al-Mustafa itu memiliki sebaik-baik sahabat. Yang Nabi SAW telah tegaskan, ya, telah naskan, tegaskan bahwasanya mereka itu berada dalam surga. Jadi ini kenapa disebutkan 10? Ya, 10 ini. Karena ini 10 disebutkan dalam satu hadis. Ya, padahal sahabat yang dijamin masuk surga itu lebih dari 10. Paham ya? Lebih dari 10. Termasuk Ukasha. Ya, paham ini? Di hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab itu kan Ukasha sudah dipastikan masuk surga. Anta minhum, kamu masuk dari mereka. Jadi pahami? Tapi kenapa dikatakan 10 ini selalu populer ini disebut 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga karena ini 10 digabung dalam satu hadis. Nassa annahumu fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa. Ini karena beliau sebutkan dalam satu hadis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, terus sampai selesai yang 10. Siapa mereka 10 itu? Hum Talhatu. Talha siapa? Ibn Ubaidillah. Terus Wabnu Aufin. Siapa yang Ibnu Auf? Abdurrahman Ibn Auf. Zubair. Siapa Zubair? Az-Zubair Ibn Al-Awwam. Kemudian Abi Ubaidah Ibn Jarrah. Kemudian As-Sa'dan. Dia dua Sa'ad. Siapa itu? Sa'id bin Zaid dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya. Digabung Sa'dan, ya, dua. Sa'id ibn Zaid dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian wal khulafa. Kemudian khulafa Rasyidin yang 4. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini. Jadi ini ahadul asyarah. 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, kenapa dikatakan 10? Karena dikumpul dalam satu hadis. Dan banyak lagi sahabat yang dijamin masuk surga selain 10 ini. Ini bukan pembatasan. Terus Qutila sanata arba'ina minal hijrati. Beliau terbunuh pada tahun 40 Hijriah. ya bukan sekedar wafat ya. Nah, dikatakan mata, meninggal, tapi kutil. Beliau dibunuh dan seperti itu. Beliau dibunuh oleh siapa? Siapa pembunuhnya Ali? Siapa yang bunuh Ali? Abdurrahman ibn Muljim atau Muljam. Ya. Salah satu Khawarij. Ya, salah satu Khawarij. Abdurrahman bin Muljim atau Muljam. Yang membunuh Ali radhiyallahu anhu. Tahun ke-40 Hijriah. Terus Yashtaki ainaihi ay tu'limanihi minar ramadi. Yashtaki ainaihi yaitu kedua mata beliau sakit, yaitu perih. sakit mata ya, sakit mata. Terus Fabara'a bifathil ba'i ala wazni daraba wa yajuzu kasruha ala wazni alima ay ufiya afiatan kamilatan. Bara'a dengan di fathah ba'nya di atas wazan daraba. ya daraba bara'ah fathah. Ya. Di fathah ba'nya, maksudnya di fathah apa itu? Huruf ba'nya bara'ah. Sama dengan daraba. Boleh juga kasrah. Itu bari'ah. Seperti wazan alima bari'ah. Bisa dua. Bisa dua. Terus Yaitu beliau diberi kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. A'tahur rayata ay dafa'aha ilaihi. A'tahur raya yaitu beliau memberikan bendera kepadanya. Unfud ay imdi liwajhika. Unfud yaitu berjalanlah ke depanmu. Ala rislika ay ala rifqika min ghairi ajalatin. Ala rislik yaitu berjalanlah dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Bisa hatihim ay bifina'i ardihim wa ma qaruba min husunihim. Bisa hatihim yaitu di tanah lapang di negeri mereka dan apa yang dekat dari benteng-benteng mereka. Ilal islami wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal khulusu minasyirki wa ahli. ya, disuruh dakwahkan mereka ke dalam Islam, kepada Islam. Apa itu Islam yang maksud? Yaitu Islam adalah
berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, ini Islam. Nanti akan kita dapati di salah satu usul. Terus. Wa akhbirhum ila akhir ay annahum in ajabuka ilal islamil ladzi huwa at-tauhid fa akhbirhum bima yajibu alaihim ba'da dzalika min haqqillahi fil islam minas salati waz zakati was siyami wal haji wa ghairi dzalik. Wa akhbir, kabarkanlah kepada mereka sampai akhir, yaitu bahwasanya mereka jika Jika menjawab seruanmu ya, mereka kepada menjawab Islam, seruanmu, menerima seruanmu kepada Islam. Terus yang Islam adalah tauhid, maka kabarkanlah kepada mereka dengan apa yang wajib atas mereka setelah itu, berupa hak Allah dalam Islam, dari salat, zakat, puasa, haji, dan selain itu. ya ini Masya Allah ilmu ya ini. Jadi bukan hanya sekedar masuk Islam, syahadat. Coba lihat. Ada kewajiban, ada hak Allah setelahnya. Salat, zakat, puasa, haji. Ini bantahan kepada orang-orang yang mengaku sudah tinggi ilmunya. Ya sudah sampai ma'rifah, sampai apa begitu. Coba lihat. Kemudian mereka meninggalkan salat. Ya tanya, salat sudah di Mekah. Ya di Madinah. Kami ini di Madinah jam berapa sekarang? Mekah jam berapa sekarang? Di sini zuhur, di sana jam 7. Paham ini? Lebih lambat 5 jam. Paham ini? Ini kentara kebohongannya. Ya. Coba lihat didakwahi masuk Islam, ya bukan sudah selesai ya. Oh cocok nih. Amam nih masuk Islam. Enggak, suruh salat. Suruh bayar zakat kalau dia orang kaya, orang punya uang. Suruh dia puasa kalau masuk bulan Ramadan. Suruh dia haji, daftar haji, naik haji. Seperti itu. Lanjut. La ayyahdiyallahu fi ta'wili masdarin mubtada'un khabaruhu khairun. Kata la ayyahdiyallah berada pada ta'wil masdar sebagai mubtada. Khabarnya adalah khair. Ya nanti kita akan ajari ya ta'wil masdar ini. An dengan fiilnya. Bagaimana caranya nanti akan ada di Durusul Lugha kalau tidak salah ya. Durusul Lugha jilid 2. Ta'wil masdar. Terus. Humrun na'am ay al-ibilul humru wa hiya anfasu amwalil arabi. Coba lihat garis bawah itu. Apa itu humrun na'am? Humrun na'am adalah onta merah. Onta merah. Apa itu onta merah? Dia adalah harta orang Arab yang paling berharga. Anfas dari nafis. Nafis itu berharga. Anfas. Apa ini anfas tadi? Durusul Lugha. Anfasu. Apa ini? Isim tafdhil, af'alu, anfasu. Apa artinya ini? Lebih dari atau yang paling? Yang paling. Kenapa dia mudhaf ilaih? Berarti harta orang Arab yang paling berharga. Dari nafis, berharga. Yang paling berharga. Apa itu? Onta merah. Itu lambang kekayaan. Kalau orang sudah punya onta merah, orang kaya itu bukan orang sembarangan. Sama di kita kalau ya ada orang punya apa itu? Apa albar ya? Apa sembarang ya, yang mahal-mahal. Bisa dipahami? Ya itu belum seberapa karena banyak di atasnya. Ini yang paling mahal anfas. Isim tafdhil yang paling. Ya yang paling berharga, yang paling mahal. Terus Al-ma'na al-ijmali lil hadithi. Makna hadith secara global. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam basyara as-sahabata bintisaril muslimin 'ala al-yahudi min al-ghali 'ala yadi rajulin lahu fadilatun 'azimatun wa muwalatun lillahi wa lirasulih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabat dengan kabar menangnya kaum muslimin di atas Yahudi besok melalui antara bukti benarnya beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Karena nabi bisa beritakan perkara gaib. Ya, ini kemenangan terjadi kapan? Nanti. Ya, di waktu yang akan datang besok. Tapi Nabi sudah bilang, yaftahullahu ala yadai. Terjadi seperti apa yang beliau katakan. Nah, ini bukti. Alamun min alamin nubuwah. Ini tanda-tanda kenabian. Benarnya beliau sebagai nabi dan rasul.
Ya, bukan kebetulan lah, bukan ya. Bukan kebetulan ya. Al-Qur'an bahasanya sih basyara. Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan kemenangan kaum muslimin terhadap orang-orang Yahudi. Karena Khaybar yang dimaksud itu maksudnya ya daerah Khaybar yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Ya, ini sejarah ya. Coba lihat orang-orang Yahudi hina. Ya, paham ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kita lihat nenek moyangnya dari Bani Israel. Ya, oh luar biasa. Kehinaan. Ya, kehinaan yang tiada tara. Kapan itu? Ketika mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus melalui tangan seseorang yang memiliki keutamaan yang besar dan mencintai Allah dan Rasulnya. Fashtarafas sahabatu lidzalika. Kemudian para sahabat ingin berusaha mendapatkan keutamaan tersebut. ya, ini bukan dunia dikejarin ya. Sifat yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Yaftahullahu ala yadihi. Siapa yang tidak ingin? Ya, ini sifat luar biasa ini. Nabi yang bilang, yang kasih sifat ini. Rajulin yuhibbullaha wa rasulah. Ya, nakira setelahnya jumlah. Nah, ini ya, para sahabat mau seperti mau dapat keutamaan tersebut. Ya, beda kita nanti dunia baru semangat. Ya, amin. Siapa mau ini? Kalau dunia disebut, oh, masya Allah, baku lomba. Ya, giliran siapa mau store 1 juz, 1 kali duduk, langsung mundur semua. Ya, siapa mau, ya ini dari keutamaan. Ini kekurangan kita. Wallahu musta'an. Terus. Kullun yawaddu an yakuna huwa dzalika ar-rajula min hirsihim 'alal khairi. Setiap para sahabat ingin menjadi lelaki tersebut karena semangat mereka terhadap kebaikan. Falamma dhahabu 'alal mau'idi talaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'aliyan. Tatkala mereka pergi menuju tempat perjanjian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mencari Ali. Maksudnya mau'id itu waktu atau tempat yang sudah dijanjikan oleh Nabi. Maksudnya saya akan berikan bendera misalnya di tempat ini, waktu ini sudah dipahami oleh para sahabat. Mereka pun datang pergi ke situ. Ternyata pas sampai di situ Nabi mencari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ternyata wasadafa annahu lam yahdur. Ternyata bertepatan ya ketika itu Ali tidak hadir. Ya. Pas Nabi cari Ali tidak hadir. Bertepatan pas-pas. Ya, Nabi cari Alinya tidak hadir. Kenapa? Lima asabahu min maradi ainaihi. Karena apa yang menimpa beliau berupa sakit kedua matanya. Ya, sakit mata. Terus? Thumma hadara fatafalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihima min riqihil mubaraki. Kemudian beliau hadir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi pada kedua matanya dari air liur beliau yang berberkah. Fazala ma yahussu bihi minal alami zawalan kamilan. Jangan jadikan dalil di sini. Ada orang temannya sakit mata, dia panggil sini sakit mata. Kau sakit mata sini. Jangan ya. Ini orang-orang begini butuh belajar akidah tauhid. Kemudian hilanglah apa yang Ali radhiyallahu anhu rasakan dari sakit dengan hilang yang sempurna. Apa i'rabnya zawalan? Maf'ul mutlak. Jamaah. Dibayanin nau ya. Ya, ada masdar, setelahnya ada sifat. Hilang apa yang beliau rasakan dari sakit, zawalan kamilan, hilang sempurna. Dan hilang sempurna. Tidak ada sisa. Ya beda kalau mau hilang tapi masih merah matanya, hilang tapi masih ada tai matanya, ini hilang, sembuh total. Ya. Amin ini. Siapa yang sembuhkan? Siapa yang sembuhkan? Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi. Ya bukan Nabi. Baik. Terus wasallamahu qiyadatal jaisi.
dan Nabi SAW memberi komando pasukan kepada Ya, beliau. Sallam itu menyerahkan, ya, memberikan kepada Ali qiyadatul jaish, kepemimpinan, ya, komando pasukan. Maksudnya itu royah itu tadi. Ya, royah tadi. Terus Wa amarahu bil mudhi ala wajhihi birifqin hatta yaqruba min hisnil aduwi. artinya Kemudian Nabi memerintahkan beliau dengan berjalan ke depan dengan tenang sampai beliau mendekati benteng. benteng musuh. Ya. Ma'ruf Fayatlubu ya, ada bentengnya ya, ma'ruf ya. Ini bentengnya digunakan untuk perlindungan. Ya, menghalau musuh. Ya, ada pintunya apa? Tape. Terus fayatlubu minhumud dukhula fil islami. Kemudian beliau meminta dari mereka masuk ke dalam Islam. Fa in ajabu akhbarahum bima yajibu 'alal muslimi min faraidah. Kemudian jika mereka menerima seruan tersebut, maka beliau mengkhabarkan kepada mereka apa yang wajib atas kaum muslimin berupa kewajiban-kewajiban. Tsumma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Aliyin fadlad da'wati ila Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Ali keutamaan berdakwah kepada Allah. Wa anna ad-da'iyata idza hasala ala yadayhi hidayatu rajulin wahidin fadzalika khairun lahu min anfasil amwalid dunyawiyati. nah, ini Fakaifa, perhatikan ya, perhatikan. dan sesungguhnya orang yang menyeru jika terwujud hidayah satu orang melalui kedua tangannya, maka itu lebih baik untuknya dari harta dunia yang paling berharga. Nah, khairun ini isim tafdil juga. Ya, khairun isim tafdil juga, cuman berubah bentuknya. Jadi khair. Ada min, ya, khair. Jadi lebih baik untuk dia dari anfasil amwali dunyawiyah. Harta dunia yang paling mahal. Coba lihat, satu orang lelaki. Paham ya? Orang dapat hidayah, satu orang saja itu sudah lebih baik daripada harta dunia yang paling mahal. Tapi ya untuk perkara ini dibutuhkan keimanan ya. Ya, orang berdakwah, ya, penuh perjuangan, penuh penderitaan. Apa bikin apa kita cari apa? Nah ini. Ya, kalau kita tidak paham begini ya sudah, susah bertahan, susah istiqomah. Ya, tapi kalau dia paham, saya dakwah luar biasa ya, orang dapat hidayah. Ya, paham ini. Kalau santri satu pondok, misalnya saya ajar satu masjid, satu begini, kampung, ya, baca Quran apa, luar biasa. Pasti dia termotivasi, terdorong. Ya, lewat mobil Pajero, tidak ada apa-apa. Alphard, tidak ada apa-apanya. Saya berdakwah di jalan Allah, lillahi ta'ala. Ya, satu dapat hidayah. Ini baru satu. Ya, sudah. Tidak ada apa-apanya itu semua. Paham ini? Nah, fakaifa? Fakaifa idza hasala ala yadayhi hidayatu aktsara min dzalika. Maka bagaimana lagi jika hidayah yang lebih dari itu terwujud melalui kedua tangannya. Ya, bagaimana lagi kalau banyak orang dapat hidayah melalui kedua tangan? Bagaimana lagi? Coba lihat. Saat itu saya sudah begini. Satu orang, rajulin wahid, satu orang. Bagaimana kalau satu keluarga, ya, satu pondok, satu masjid, satu kampung dapat hidayah karena sebab luar biasa, pahala yang luar biasa. Apalagi sini Nabi bilang apa? Khairun, lebih baik, bukan sama, lebih baik. Ya, lebih baik. Jadi hendaknya kita pahami seperti ini ya. Ini amalan-amalan soleh yang luar biasa pahalanya. Itu ilmu, ya. Bagaimana kita mau berdakwah kalau kita tidak belajar, ya? Belajar dulu baru berdakwah. Ya, belajar amal dakwah. Ya, dengannya kita dapat keutamaan ini. Ya, selalu kita ingatkan. Jadi, bahwasanya ini dunia tidak ada apa-apanya. Dunia tidak ada apa-apanya. Bahkan kata Nabi SAW, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaat al-fajri. Ya, musanna. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Ya, sebelum salat subuh. Antara adzan dan qomat 2 rakaat salat sunnah. Itu khairun, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Alami sudah, ya. Dunia dan seisinya semua dengan JF-JF-nya, dengan gontangnya, dengan apa semua, Makassar semua, Merauke-nya apa. Dunia dan seisinya. Betul. Freeport-nya, ya.
Bang emas atau berapa ton situ mah. Kala khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, kalau yang seperti ini kita pahami, subhanallah, luar biasa. Ini apa mengekohkan kita di atas keikhlasan. Maksudnya kita cari apa yang kita cari dalam ya dakwah ini, dalam ya amalan-amalan seperti ini bukan dunia. Kalau kita dunia hina sekali, kecil, tidak cocok. Ya, ya cari dunia ya. Kita, orang dapat hidayah saya sudah lebih baik daripada harta yang paling mahal. Paham ini? Kita salat sunnah 2 rakaat saya sudah kalah dunia saya isi. Tidak cocok kita. Ya, cari dunia dengan amalan-amalan seperti ini. Yang paling cocok itu kita cari ridha Allah, negeri akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Baru nyambung. Ya. Baik. Ayo lanjut. Munasabatul hadits lil babi, kesesuaian hadis dengan bab. Anna fihi masyru'iyyat ad-da'wati ila al-islam alladhi huwa ma'na syahadati alla ilaha illallah. Sesungguhnya pada hadis ini terdapat pensyariatan berdakwah kepada Islam, yang Islam merupakan makna syahadat la ilaha illallah. Nah, ini yang kurang kita paham ya. Ini dakwah kepada Islam. Berarti yang kita dakwah siapa? Orang kafir. Terkadang kalau ada ketemu orang kafir apa enggak ada kadang pikiran ini kita dakwah ya. Apa betul kita harus benci ya, membenci kekafirannya, kesyirikannya, pelakunya, tapi bukan berarti ini menghalangi kita dari dakwah. Ya, mendakwahi mereka. Ya. Ini jangan perhatikan ya. Jadi dakwah itu bukan hanya untuk ikhwah, bukan untuk kaum muslimin muslimat. Dakwah ini untuk seluruh manusia, termasuk orang-orang kafir, musyrik. Ya. Jadi dakwah dikasih tahu, diajari. Ya, diajari. Baik. Bisa jadi kita jadi sebab yang sebelumnya dia bergelimang dengan kesyirikan, kita pulang kampung ketemu dia, kita ya kasih kitab tauhid sedikit ya. Dijelaskan begini la ilaha illallah. Oh, begitu ya? Iya. Ya. Oh, berarti begini ya. Tinggal. Oh ya kalau begitu saya tinggal. Oh, luar biasa. Satu orang. Memang kalau satu kampung. Ya. Bisa pahami? Baik. Ayo lanjut. Wa bayana fadlid da'wati ila dzalik, dan terdapat penjelasan keutamaannya berdakwah kepada Islam. Keutamaan dakwah pada la ilaha illallah, pada Islam. Terus Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa dipetik dari hadis. Al-ula fadilatun zahiratun li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terdapat keutamaan yang nampak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. keutamaan yang sangat jelas untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terus Wa syahadatun minar rasuli sallallahu alaihi wasallam lahu bimuwalatihi lillahi wa li rasulihi wa imanihi zahiran wa batinan. subhanallah, coba lihat. Dan terdapat persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau dengan cintanya beliau kepada Allah dan Rasulnya dan keimanannya yang zahir dan yang batin. Baik. Sifatnya tadi apa? Yuhibbullaha wa rasulah. Wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Luar biasa ya. Baik. Ini persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus At-thaniyatu itsbatu anna Allah yuhibbu awliya'ahu mahabbatan taliqu bi jalalihi kasairi sifatihil muqaddasatil karimati. Terdapat penetapan bahwasanya Allah mencintai para walinya dengan kecintaan yang pantas, dengan ya sesuai dengan yang sesuai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam pembahasan al-asma wa sifat. Ya, kita tetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam sunnah. Sini Nabi sendiri yang bilang, rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Coba lihat wa yuhibbuhullahu. Allahu situ lafzul jalal sebagai apa? Fa'il. Ya. Ya Allah yang mencintai siapa? Mencintai lelaki tersebut, orang tersebut. Jadi wajib kita tetapkan sifat mahabbah. Tapi mahabbah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tetapkan ya? Nabi yang bilang, dan Nabi orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Beliau ngomong begitu dari wahyu. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Harus kita terima. Yang berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Siapa bilang? Ya, apalagi sering diulang-ulangi. Mahabbatan taliqu bijalalihi. Ya, kecintaan yang sesuai dengan
keagungan dan kebesaran Allah. Bukan kecintaan seperti ya makhluk, bukan. Ya. Jadi kita menetapkan nama dan sifat bukan berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Ini kesesatannya, kalau ada yang meyakini begitu sesat, pasti menyimpang. Pasti menyimpang. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya yang maha mulia. Terus الثالثة حرص الصحابة على الخير وتسابقهم إلى الأعمال الصالحة رضي الله عنهم. luar biasa ya pelajarannya. Apa itu? Terdapat semangat para sahabat kepada kebaikan dan mereka berlomba-lomba kepada amalan yang salih. Semoga Allah meridai mereka. Baik. Ar-rabi'atu masyru'iyyatul adabi 'indal qitali wa tarki at-taishi wal aswatil muz'ijati allati la hajata ilaiha. Terdapat disyariatkannya beradab ketika berperang dan meninggalkan hal-hal yang gegabah dan suara-suara yang Keras. keras yang tidak ada kebutuhan kepadanya. Ya, tidak ada gunanya. La hajata ilaiha. Ya, jadi orang perang itu bukan tale-tale ya, teriak-teriak apa semua. Yang tidak ada gunanya. Paham ini? Ada adabnya, tenang ya. Paham ini? Ada wibawa, tenang terus. Terus lanjut. Al-khamisatu amrul imami ummalahu birrifqi wal lini min ghairi dha'fin wal intiqasi azimatin. Walanti qadi. Ada titiknya situ ada? Tidak ada. Siapa yang ada titiknya? Ya mungkin tidak ada titiknya ya. Pakai shot. Nah, apa artinya? Disyariatkannya imam memerintah pasukannya dengan tenang dan lembut tanpa merasa lemah dan mengurangi tekad. Ya, jadi tetap tidak lemah ya, tidak mengurangi azimah, tekad, tapi juga harus lembut. Ya. Ya bukan berarti disuruh lembut ya, disuruh lembut tapi ternyata lemah, bukan ya, bukan. Ya, seorang imam memerintahkan ya ummalnya, orang-orang yang bekerja di bawahnya itu untuk berlemah lembut ya, tapi bukan berarti lemah, tidak punya kekuatan ya, tidak punya wibawa, tidak. Terus As-sadisatu wujubud da'wati ilal islami la siyama qabla qitalil kuffari. Terdapat kewajiban berdakwah kepada Islam terlebih lagi sebelum memerangi orang-orang kafir. Ini wajib, hukumnya wajib ya. Ya bukan langsung bom, langsung perang, tidak, ada tahapannya, ada proses-prosesnya. Ya, di antaranya ini dakwah. Nah, nanti dia tolak, tidak mau, baru iya diperangi. Amin. Bahkan ada pilihan yang lainnya, ya, dia tetap di atas agamanya tapi dengan membayar jizyah, upeti. Amin. Tidak boleh diganggu, tidak boleh. Itu ada seperti itu dalam Islam. Itu tuduhan Islam itu radikal, ya, teroris dan seterusnya, ini tidak benar. Ya. Perhatikan sini, la siyama. Ya, terlebih lagi sebelum memerangi orang kafir. Sekarang kita tanya itu orang-orang yang melakukan tindakan terorisme, kamu sudah dakwai orang-orang kafir yang kamu bom itu, yang kamu bunuh? Ya kan? Belum kan? Belum, dakwai dulu. Ya, itu pun boleh diperangi pada jihad yang syar'i. Oh, jihadmu apa? Bom panci, bom apa, bom buku. Tidak ada jihad seperti itu. Bisa dipahami? Baik. Bertahan kepada mereka ini. Ayo lanjut. As-sabi'atu anna man imtana'a min qabulid da'wati minal kuffari wajaba qitaluhu. Bahwasanya siapa dari kalangan orang-orang kafir yang enggan menerima dakwah maka wajib diperangi. Ya, ini yang kita sebutkan tadi. Ya, sudah didakwai tidak mau menerima, sudah kasih bagian. Tapi di bawah perintah apa? Komando pemimpin kaum muslimin. Ya, kan silang-sungang ya. Harus ada komando dari pemimpin kaum muslimin. Terus At-thaminatu anna ad-da'wata takunu bit-tadriji fayatlubu minal kafiri awwalan ad-dukhula fil islami bin nutqi bis syahadataini thumma yu'maru bi faraidil islami ba'da dzalika. saya perhatikan. Bahwasanya berdakwah harus bertahap. Ya, tadrij. Ya, harus bertahap, step by step. Ya. Ya. Sedikit demi sedikit. Tidak langsung. Ya, langsung perangi, langsung dia tidak. Ya, pelan-pelan. Ya. Bertingkat-tingkat, berjenjang. Ya. Maka yang pertama,
Pertama diminta untuk masuk ke dalam Islam dari Dia kalangan meminta dari orang kafir untuk masuk ke dalam Islam. Ya caranya? dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya ini dulu yang pertama. Ya, minta mau masuk Islam, ya, ucapkan kalimat syahadat. Baru Kemudian dia diperintah dengan perkara-perkara yang wajib di dalam Islam setelah itu. sip. Lanjut. At-tasi'atu fadlud da'wati ilal islami wa ma fiha minal khairi lil mad'uwi wad da'i. Fal mad'u qad yahtadi wad da'i yuthabu thawaban 'aziman wallahu a'lam. Terdapat keutamaan berdakwah kepada Islam dan apa saja yang ada dalamnya berupa kebaikan untuk orang yang diseru dan orang yang menyeru. Ya, al-mad'u maf'ulun bihi. Artinya isim maf'ul. Pada orang yang diseru, diajak, didakwahi dan dai. Dan dai itu sendiri yang mengajak. Maka orang yang diseru mendapatkan hidayah. Ya, qadayah tadi kadang dia mendapatkan hidayah dan itu kebaikan. Ya, ini qada maksudnya tidak pasti. Ya, kita berdakwah ya mungkin diterima, mungkin ditolak. Tapi kadang dia dapat. Ya, hidayah tersebut dia terima. Ya, dia masuk Islam di atas tauhid sunnah. Amin. Dan ini kebaikan untuk mad'u, al-mad'u. Dan dai itu diberi pahala dengan pahala yang sangat besar. Bahkan mengalahkan onta merah. Terus Allah alam. Terus Al-ashiratu dalilun min adillati nubuwatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dzalika bi bisyaratihi bil fathi qabla wuqu'ihi wa bara'atil alami bi riqihi. Terdapat bukti dari bukti-bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal tersebut dengan beliau memberi kabar gembira tentang menangnya sebelum terjadi dan beliau menyembuhkan sakit dengan air liurnya. terus Al-hadiyata asyarah al-imanu bil qada'i wal qadari li husulir rayati liman lam yas'a ilaiha wa man'iha mimman sa'a ilaiha. ya, coba lihat ya, luar biasa. Apa faedah yang ke-11 ini? Wajibnya beriman dengan qada dan qadar. Keimanan terhadap takdir. Keimanan terhadap takdir. Coba lihat. Bendera ini siapa yang dapat? Orang yang bahkan tidak menginginkan tersebut. Bahkan tidak hadir ketika disampaikan. Iman lam yas'a ilaih. Tidak ada usaha untuk hal tersebut. Tapi ya, takdir Allah untuk dia dikasih, dapat ya. Berbeda dengan para sahabat yang hadir, dia dengarkan keutamaannya, yang pegang bendera begini sifatnya apa. Semua mau. Kulluhum yarju ay yu'taha. Semua dari para sahabat yang ketika itu hadir mau dapat. Tapi ternyata apa? Wa man'iha mimman sa'a ilaih. Allah halangi, cegah, ya, tidak beri bendera tersebut pada orang yang malah sudah berusaha untuk mendapatkan. Itulah apa yang kita baca setelah salat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Coba lihat. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah beri. Biar kita tidak mau. Ustaz, saya tidak mau menikah, Ustaz. Jodohmu mau ke apa? Ya, paham ini? Ada orang begitu. Saya tidak mau menikah. Allah takdirkan kau menikah, pasti menikah. Ya, tapi sebaliknya, biar kita sudah pusing, 7 keliling mau menikah, tapi Allah bilang belum. Ya, biar banyak uangmu. Ya, pasti belum. Bisa dipahami ya? Sini coba lihat bendera. Ya, Ali tidak ada. Tidak tahu ini ada informasi begini. Ya, ada kejadian Nabi kumpul para sahabat. Ya Allah, apa Nabi kasih berita begini, informasi begini. Ini ada seorang lelaki saya mau kasih ini bendera begini sifat. Tidak ada. Sakit dia di rumahnya. Sakit mata. Ternyata dia dapat benderanya. Sedangkan para sahabat yang ketika itu mendengar keutamaan ini, mau sekali dapat. Dapat? Tidak. Kenapa? Allah takdirkan bendera itu untuk Ali. Padahal Ali tidak ada sama sekali. Bahkan tidak ada di situ. Lagi sakit matanya. Ya, mungkin juga kalau dibilang orang sekarang ya biar dikasih mungkin tidak mau karena lagi sakit mata. Bagaimana dia mau berperang matanya? Bisa paham ini? Tapi subhanallah. Ya, dikasih ludah Nabi SAW sembuh, kasih bendera. Ya, karena mungkin orang berperang sakit mata, bagaimana cara?
Bisa paham ya? Coba lihat. Padahal ini Ali tidak ada ketika itu. Tidak mendengar. Nabi langsung menyebutkan keutamaan. Nah ini, keimanan terhadap takdir. Ya, kalau ini kita pegang, ya, apa yang luput dari kita, ya, kita tidak akan putus harapan. Ya, Ismail. Tidak akan putus asa. Dan itu bukan akhir dari segalanya. Dan juga ketika kita mendapatkan sesuatu, ya, kita tidak berbangga dan bersombong, congkak. Ya, paham ini? Kenapa? Kita tahu itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ini? Dakwah bisa tersebar, ya, bisa dinikmati, apa kalian bisa begini, bisa begitu, bukan karena kami jago. Bukan karena Ustaz Muzakir pintar mengajar, pintar, tidak. Itu karena sesuatu yang Allah memang inginkan terjadi. Ya, biar kita jago. Karena Allah bilang tidak bisa. Ya, paham itu? Paham ya? Bukan karena banyaknya dana, bukan. Ya, tapi karena Allah yang inginkan hal tersebut. Ya, jadi pahami? Walaupun itu sebab-sebab. Ya, sebab-sebab. Tapi harus kita imani, dakwah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jaga, Allah yang kembangkan dakwah tersebut. Paham ini? Baik. Jangan kita merasa berjasa ya di dalam dakwah ini. Ya, kita ini bukan siapa-siapa. Tapi Allah yang menakdirkan hal tersebut. Dan dengannya dakwah itu bisa berkembang. Yang terakhir, الثانية عشرة أنه لا يكفي التسمي بالإسلام بل لا بد من معرفة واجبته والقيام بها. Bahwasanya tidak cukup bernama dengan Islam, bahkan wajib mengetahui kewajiban di dalam Islam dan menegakkan kewajiban itu. nah ini juga penting ya. Nah cukup kita, KTP Islam ya, Muslim, kami ini apa agamamu Islam, ya tidak cukup. Tapi tidak harus kita ma'rifati wajibati. Kita harus tahu apa-apa yang wajib dalam Islam. Wal qiyami bihi, dan wajib juga kita amalkan. Tidak cukup. Ini saya Muslim, Ustaz. Saya Islam, Ustaz. Mau masuk surga. Tapi tidak mau belajar. Tidak mau tahu apa yang wajib. Wah, ini salah. Tidak cukup ya. La yakfi, tidak cukup. Seperti di sini ya, tidak cukup. Oh, sudah. Ali yang penting mereka masuk Islam, selesai. Tidak. Ya. Disuruh jelaskan nanti setelah ya mereka bersyahadat, ya. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya mereka masuk Islam, diajarkanlah salat, ya, puasa, zakat, haji, kewajiban yang lain. Paham ini? Oke, cukup dulu ya. Nanti masuk bab baru, bab tafsir tauhid wa syahadati la ilaha illallah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.